Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang tes kesiapan belajar. Di sini saya Dinda Aulia Putri dengan NPM 2019-01500214 ingin menjelaskan materi tentang definisi tes kesiapan belajar. Menurut Slameto 2003-113 mengemukakan kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberikan respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap situasi. Penyesuaian kondisi pada suatu saat akan berpengaruh atau kecenderungan untuk memberi respon. Menurut Humalik, kesiapan adalah keadaan kapasitas yang ada pada diri siswa dalam hubungan dengan tujuan pengajaran tertentu. Jadi, tes kesiapan adalah suatu tes yang dilakukan untuk mengetahui keseluruhan kondisi seseorang, aspek kognitif, aspek afektif, serta psikomotor dalam merespon suatu stimulus yang akan diberikan guna tercapainya tujuan pengajaran tertentu. Kesiapan belajar adalah suatu tes yang dilakukan di kondisi awal suatu kegiatan belajar, guna mengetahui kesiapan seseorang dalam memberi respon atau jawaban yang ada pada diri sendiri untuk terciptanya tujuan pengajaran tertentu. Selanjutnya, jenis tes kesiapan belajar. Tes kemampuan afektif. Tes kemampuan afektif merupakan jenis tes prestasi belajar yang diarahkan untuk mengetahui tingkat penguasaan aspek afektif pada siswa. Aspek afektif adalah aspek yang berkaitan dengan sikap dan nilai-nilai positif yang dimiliki siswa. Dalam hal ini, kita mencoba untuk mengukur tingkat perubahan sikap dan nilai-nilai positif yang dimiliki siswa dari sebelum belajar dan setelah selesai belajar. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Ropiana, NPM 2019-01500217 akan melanjutkan penjelasan mengenai tes kemampuan kognitif. Nah, tes kemampuan kognitif merupakan jenis tes kesiapan belajar yang terkait dengan aspek kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan memahami, menghafal, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Nah, contoh dari tes kognitif itu yang pertama ada tes tingkat pemahaman atau knowledge, di mana pada tahap ini tuh siswa mampu mengingat berbagai informasi yang telah diterima sebelumnya. Contohnya seperti fakta, rumus, terminologi, dan lain sebagainya. Kemudian ada tes pemahaman atau comprehension. Nah, pada tahap ini pemahaman dihubungkan dengan kemampuan untuk menjelaskan pengetahuan, informasi yang telah diketahui dengan kata-kata sendiri. Yaitu di sini peserta didik itu dapat menerjemahkan yang telah disebutkan, yang telah dijelaskan pada kata-kata buku gitu. Jadi peserta didik itu bisa menjelaskan ulang dengan kata-kata sendiri gitu. Itu adalah tingkat pemahaman. Kemudian ada tes tingkat penerapan atau application. Nah, penerapan merupakan kemampuan untuk menggunakan atau menerapkan informasi yang telah dipelajari ke dalam situasi yang baru, serta memecahkan berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada tes tingkat analisis, yaitu analisis merupakan kemampuan mengidentifikasi, memisahkan, dan membedakan komponen-komponen atau elemen-elemen suatu fakta, konsep, pendapat, asumsi, atau kesimpulan gitu. Kemudian memeriksa setiap komponen-komponen tersebut untuk dilihat ada atau tidak kontradiksinya. Nah, pada tingkat ini peserta didik itu diharapkan menunjukkan hubungan di antara berbagai gagasan dengan cara membandingkan gagasan yang satu dengan yang lain. Kemudian ada tes tingkat sintesis. Nah, sintesis itu merupakan kemampuan seseorang dalam mengaitkan dan menyatukan berbagai elemen dan unsur pemahaman yang ada sehingga terbentuk pola baru yang lebih menyeluruh, seperti itu. Oke, kita lanjut ke tes kemampuan psikomotor. Nah,
Tes kemampuan psikomotor adalah terkait dengan keterampilan yang didapatkan siswa dari proses pendidikan dan pembelajarannya. Dengan mengetahui tingkat kemampuan ini, maka kita akan menentukan tingkat kemampuan siswa untuk bekerja, melakukan kegiatan kerja yang optimal. Nah, jadi ranah psikomotor itu ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill. Ranah psikomotor itu ranah yang berkaitan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, memukul, menulis, dan lain sebagainya. Nah, hasil belajar itu akan nampak dalam bentuk skill atau kemampuan bertindak individu, sehingga di sini dapat menentukan tingkat kemampuan siswa untuk bekerja atau melakukan kegiatan kerja yang optimal. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Lutfiarata dengan NPM 2019-015235. Di sini saya akan memaparkan materi saya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan belajar. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesiapan belajar siswa. Di bawah ini dikemukakan faktor-faktor kesiapan belajar dari beberapa pendapat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah menurut Darsono, faktor kesiapan meliputi kondisi fisik yang tidak kondusif, misalnya sakit. Kondisi sakit ini pasti akan mempengaruhi faktor-faktor lain yang dibutuhkan untuk belajar. Kondisi psikologis yang kurang baik, misalnya gelisah, tertekan, dan sebagainya, merupakan kondisi awal yang tidak menguntungkan bagi kelancaran belajar. Yang kedua adalah menurut Slametno, kondisi kesiapan mencakup aspek, yaitu yang pertama adalah kondisi fisik, mental, serta emosional. Yang kedua adalah kebutuhan, motif, serta tujuan. Yang ketiga adalah keterampilan, pengetahuan, dan pengertian yang lain yang telah dipelajarinya. Materi kedua adalah kegunaan hasil tes kesiapan belajar. Yang pertama, agar individu dapat mengembangkan kesadaran diri, berpikir positif, serta memiliki kemandirian dan mempunyai kemampuan untuk memiliki segala sesuatu tujuan yang diinginkan. Anthony 1992. Yang kedua adalah hasil tes diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam memberikan bantuan kepada siswa yang mempunyai masalah dengan kesiapan psikologis dalam menghadapi proses pembelajaran. Prayitno 1998. Yang ketiga, sebagai tolak ukur sejauh mana kesiapan belajar siswa dalam suatu program pelajaran dan sampai sejauh mana kemampuan siswa tersebut dalam maju ke arah tujuan yang harus dicapainya. Menurut saya segitu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.